Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah azza wa jalla wa khairal huda huda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan kepada kita baru saja untuk beribadah. Juga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu ini dan lain-lain nikmat pada hari ini yang kita peroleh yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat sehat nikmat makan minum, nikmat berkendaraan, berpakaian dan seterusnya. Yang ini semua wajib kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Bersyukur yaitu dengan cara mempelajari agamanya, dengan cara menjalankan perintah-perintahnya, dan juga bersyukur dengan cara berhenti dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kita dari kitab Aqidatus Salafi Ashabil Hadithi karya Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah taala dengan syarahnya dari Syekh Rabi' hafizahullah taala. Kita masih dalam bab tentang syafaat. Syafaatul Rasuli sallallahu alaihi wasallam li ahlil kabairi min ummatihi. Syafaat Rasulullah SAW untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatnya. Terakhir kita membaca penjelasan dari Syekh Rabi'ah. Setelah beliau menjelaskan hadis-hadis yang berkaitan dengan syafaat ini, beliau berkata, "Lakin la yanbaghi lil muslimi ayyatamida 'ala syafa'ah wa yatajarra 'ala al-ma'asi fa inna fi dzalika khataran 'adiman." Akan tetapi tidaklah selayaknya bagi seorang muslim bersandar kepada syafaat dan sehingga dia berani mengerjakan maksiat karena pada yang demikian itu terdapat bahaya yang sangat besar. Bahaya yang pertama dijelaskan oleh beliau, faqad yartaddul muslim, terkadang seorang muslim itu murtad. Murtad. Murtad yaitu apa? Maka dia
kekal di neraka, ya, kekal di neraka. Kenapa? Li'annal ma'asi baridul kufri faqad tajurruhu ma'asihi ilal kufri wal khuruj minal islam, ya, bi ayyan kusa imanuhu wa yankus ila an yazula bi sur'atin birtikabin mukaffirin. Ya, karena ya maksiat itu bisa menyeretnya kepada kekufuran, ya, dan keluar dari Islam, yaitu ketika imannya kurang sedikit demi sedikit hingga akhirnya hilang, ya, dengan cepat, dengan sebab menerjang dosa yang menjadikan dirinya kufur, ya, menjadikan dirinya kufur, seperti istihza biddin, ya, istihza bisyai'in min dinillah, ya, mengolok-olok dengan sesuatu ini termasuk dari agama Allah, itu kufur, keluar dari Islam, alias murtad, ya, murtad, ya, alias dia murtad. Ini bisa, ya, seperti seseorang mengolok-olok jilbab, ya, orang nggak pakai jilbab berdosa dia, ya, dosa dan imannya berkurang, ya, imannya berkurang, tapi dia tidak keluar dari Islam, ya. Tapi kalau dia tidak pakai jilbab, bahkan dia mengolok-olok jilbab, dia mengatakan jilbab itu budaya Arab, jilbab itu tidak wajib bagi muslimah yang telah balik, maka dia murtad, ya, maka dia murtad, ya, maka dia murtad, alias dia kufur. Lihat, awalnya dia mengerjakan dosa besar, ya, awalnya dia melakukan dosa yang tidak keluar dari Islam, tapi kemudian dosa ini atau maksiat ini menyeretnya ke dalam kekufuran. Maka kalau orang yang seperti ini, maka fala yaghfirullahu lah, maka Allah tidak akan mengampuni dosa murtad, wala ya'dan bisyafa'ati fihi, dan Allah tidak akan mengizinkan orang ini mendapatkan syafaat. Bal yakunu masiruhu al-khulud finnar, bahkan kembalinya adalah kekekalan di neraka. Kemudian yang nomor 2, wa illam tasil bihi dunubuhu wa ma'asihi ilal kufri, ya, meskipun dosa-dosanya tidak sampai, maksiat-maksiat itu tidak sampai kepada kekufuran, bal kana mimman laqiyallaha bi syai'in minal iman ma'a tauhidillahi azza wa jalla wa sidq fi hadzal iman walau kana mithqala dzarrah. Bahkan dia termasuk orang yang berjumpa dengan Allah, ya, berjumpa dengan Allah membawa sedikit iman bersama tauhid. Artinya dosa-dosanya sangat banyak, ya, dosa-dosanya banyak, maksiatnya sangat banyak, tapi tidak sampai kepada kekufuran. Kemudian dia mati membawa sedikit iman disertai dengan tauhid, ya, wasidq fi hadzal iman, ya, dan kejujuran, kebenaran di dalam masalah iman, ya, dan meskipun imannya itu sebesar biji dzarrah, fa innahu yakhruju minan nar bi syafa'ah, orang ini maka akan keluar dari api neraka dengan syafaat. Id inna man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an wa kana imanuhu khalisan lillahi azza wa jalla, karena mereka yang berjumpa dengan Allah, yaitu mati maksudnya, tidak berbuat syirik sedikit pun, ya, dan imannya itu bersih dari kesyirikan, ikhlas karena Allah azza wa jalla, ya, dan dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah wa huwa mukhlisun fi dzalik, ya, dan dia ikhlas dalam perkataannya ini, wa yalqallaha bidunubi amsalil jibal, dan dia berjumpa dengan Allah dengan membawa dosa-dosa sebesar gunung, ya, fa in syaa afa anhu kama fi haditsil bitaqah, jika Allah menghendaki Allah akan ampunkan dia, ya, sebagaimana dalam hadis bitaqah, dan jika Allah menghendaki Allah siksa dia biqadri dunubi, sesekadar dosa-dosa yang dia kerjakan.
Summa ba'da dzalik, kemudian setelah itu yukhrijuhu bi imanihi wa tauhidihi wa ikhlasi. Kemudian setelah itu Allah akan mengeluarkan orang ini dari orang ini dikarenakan imannya dan tauhidnya dan keikhlasannya. Kemudian kata Syekh, lakin man minkum musta'idun an yabqa 50 alfasana finnar. Akan tetapi kata beliau, siapa di antara kalian yang sanggup untuk tinggal di neraka selama 50.000 tahun? Siapa di antara kalian yang sanggup mampir, bukan mampir ini 50.000 tahun di dalam api neraka. Hadzal ladzi yamna'u az-zakah yalbas fi 50 alfasana fil adab. Orang ini, yaitu orang yang tadi 50.000 tahun itu adalah mereka yang tidak membayar zakat. Dia akan tinggal di neraka selama 50.000 tahun. Kemudian beliau menukilkan hadisnya di dalam catatan kakinya. Nah, ini kata beliau, fa kaifa billadzi yamtani'u anis shalah. Ini yang zakat. Maka bagaimana orang yang tidak sholat? Tentunya sholat lebih besar dosanya dari zakat. Yang tidak bayar zakat aja 50.000 tahun, dia dibakar siang malam. Dia dibakar siang malam, apalagi sholat. Maka apakah ada orang yang berakal akan mengatakan saya akan bersandar dengan hadis-hadis syafaat? Bukankah Allah akan mengeluarkan saya? Silakan aja. Bukankah saya nanti akan keluar dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah ke surga? Silakan aja. Kalau ingin merasakannya. Fala yatasahalu al-insanu wa ya'tamidu ala ahaditsi syafa'ah. Maka janganlah seorang insan dia bermudah-mudah. Dia meremehkan dan dia bersandar kepada hadis-hadis syafaat yang kita telah bacakan. Wa yaqulu, dan dia bersandar kepada hadis syafaat dan dia berkata, para nabi dan orang-orang soleh yasfa'una fi ahlin nar. Mereka akan memberikan syafaat kepada penghuni neraka. Artinya apa? Mereka akan ngasih syafaat kepada saya. Wa innama jangan seperti itu kata beliau. Wa innama yajibu an takhsyallaha wa takhafahu wa la tatamada fi dzunub. Hanya saja yang wajib itu adalah engkau takut kepada Allah, khawatir dan takut kepada Allah, dan janganlah kalian terus-menerus di dalam dosa. Ingat ke hadisnya kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Setiap bani Adam itu banyak salahnya, dan setiap yang banyak salahnya adalah mereka yang banyak tobatnya. Kata para ulama apa? Yang dikatakan tawwabun, orang yang banyak tobatnya adalah hari ini dia berdosa, besok tobat. Dia berdosa lagi, tobat lagi. Terus kita tobat. Jangan menunda-nunda tobat. Terus kita bertobat. Meskipun kita berdosa lagi. Tapi kita terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menunda taubat. In waqa'ta fi danbin tub ilallahi azza wajal. Kemudian kata beliau, jika engkau terjatuh di dalam sebuah dosa apapun juga, taubatlah kepada Allah azza wajal. Fallahu azza wajal madahal ladina lam yusirru, karena Allah azza wajal telah memuji mereka yang tidak terus-menerus di atas dosa-dosa itu. Faqala Allah azza wajal, Allah azza wajal berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka yang mengerjakan fahisyah, perbuatan keji, fahisyah di sini adalah atau menzalimi diri mereka. Biasa kalau dipisahkan gini antara fahisyah dan zalim fahisyah bisa diterjemahkan zina. Atau berbuat zalim kepada diri mereka, kemudian dzakarullah, kemudian mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru, kemudian mereka memohon ampun akan dosa-dosa mereka. Kemudian kata Allah, wa man yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali Allah. Walam yusirru, dan mereka tidak terus-menerus.
ala ma fa'alu, atas apa yang mereka kerjakan, wa hum ya'lamun, ya, dan mereka mengetahui. Ya, jadi dosa tobat, besok dosa lagi tobat lagi, dosa lagi tobat lagi, dosa lagi tobat lagi. Itulah orang yang paling baik. Ya, orang yang paling baik. Wa fil hadithi as-sahih, ya, di dalam hadis yang sahih, iyyakum wa muhaqqirati ad-dunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhlikanna wal iyadu billah. Hati-hati kalian terhadap dosa-dosa yang muhaqqirat, dosa-dosa yang remeh, yang dianggap kecil. Kenapa? Karena dosa yang kecil ini dia akan berkumpul pada seseorang hingga akhirnya dosa-dosa ini membinasakan orang tersebut. Ya, membinasakan orang tersebut. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, takutlah kalian kepada api neraka meskipun sebesar biji kurma. Ya, dosa yang dikerjakan, ya, meskipun remeh sebesar biji kurma, tapi hendaklah kalian takut. Wa qala azza wa jalla fattaqun nara allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Allah azza wa jalla berfirman, takutlah kalian kepada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya, manusia dan batu, uiddat lil kafirin. Ya, neraka telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Wal usatu katsirun minhum yusyarikuna al-kuffar fi hadhihi an-nar wa in kharaju bi syafa'ah. Orang-orang yang berbuat maksiat banyak, di antara mereka itu mereka sama dengan orang-orang kafir di api neraka ini. Wa in kharaju bi syafa'ah, meskipun nanti mereka akan keluar dengan syafaat. Walakin, kata beliau, akan tetapi ma minna musta'idun an yabqa fin nari dahran wal iyadu billah. Akan tetapi siapa di antara kalian, di antara kita yang sanggup, yang siap untuk tinggal di neraka selama beberapa saat, ya, wal iyadu billah. Wa yalqa al-adaba ala ma'asihi fi ursatil qiyamah. Ahlul ta'a fi dhillil 'arsy yun'amuna wa hum ahlul ma'siyah fi wahjil syamsi yakrubuna mil jahim wal halak wal iyadu billah yataqalqaluna wa yatamalmaluna wa yu'anuna minal makhawif wal ahwal ma la ya'lamuhu illallah azza wa jalla. Kemudian kata Syekh, dan yang menjadi penguat, ya, dari pembahasan ini bahwasanya al-anal ayat atau ahadits, bahwasanya ayat-ayat dan hadis-hadis kama dzakarna lakum, sebagaimana yang kami telah sebutkan kepada kalian, wa ya ahadits waradat fi sihah wa ghairiha, yaitu hadis-hadis yang telah datang di dalam sahih yaitu Bukhari, Muslim dan selainnya, ya, dan juga dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, dalam Mustadrak Al-Hakim, dalam Sahih Ibnu Hibban, dalam Musnad Ahmad dan Musnad Mu'jam dan sunnah-sunnah semuanya. Di dalamnya terdapat hadis-hadis yang banyak. Hadis-hadis ini wahya katsiratun tablughu haddat tawatur fa nu'minu biha. Ya, hadis-hadis ini banyak dan mencapai derajat hadis mutawatir dan kita wajib mengimaninya. Kemudian kata beliau, wa kullu hadhihi al-ayat wal ahadits yata'awwaluha al-khawarij. Semua ayat-ayat ini dan hadis-hadis ini, itu tentang hadis tentang syafaat bagi para ahlul kabair, para pelaku dosa besar, itu orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah telah mentakwilnya. Misla ta'wilil mukadzibin, ya, seperti takwilnya para pendusta, ya, wal iyadu billah. Wa yuharrifuna ma'al asafi asyadid, dan mereka telah merubah ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut, ya, sangat disayangkan sekali, dan mereka yukabiruna fi daf, ya, mereka sombong, ya, menolak hadis-hadis tadi. Wa yarawna, mereka menganggap anna man dakhala an-nar la yakhruju minha. Mereka berpendapat, menganggap bahwasanya orang-orang yang telah masuk neraka, ya, meskipun itu seorang muslim yang bermaksiat, tapi la yakhruju minha, kata mereka dia tidak akan keluar dari api neraka. Wa yahtajuna bi ayatin waradat fil kufar. Mereka
Mu'tazilah dan Khawarij ini berhujjah dengan ayat-ayat ya, dan yang banyak di dalam kaitannya dengan orang-orang kafir. Maksudnya apa? Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah ya, mereka menolak hadis-hadis tentang mutawatir ya, membawakan hadis-hadis atau ayat-ayat yang menunjukkan kekalnya pelaku dosa, tapi itu yang berkaitan dengan orang-orang kafirin. Memang orang-orang kafir itu kekal di neraka. Artinya itu tidak tepat ya, tidak tepat. Ya, ini pelajaran bagi kita ya. Bahwasanya ya Al-Qur'an dan sunnah itu hakun, ya, itu benar. Adapun yang memakainya ya, itu belum tentu benar. Ya, belum tentu benar. Ya, belum tentu benar. Sebagaimana ini Khawarij dan Mu'tazilah. Ya, bahkan apa? Tidak ada pelaku kebatilan ya, para dolun mudillun ya, para orang-orang sesat ya, dia pasti menguatkan hujahnya dengan dalil. Ya, dengan dalil. Ya, sebagaimana Khawarij dahulu mengkafirkan Ali bin Abi Thalib itu juga dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, ayat-ayat Al-Qur'an. Maka ini pelajaran bagi kita. Ya, ketika kita melihat sesuatu atau seseorang, tidak kita lihat semata ayat-ayatnya, tapi kita lihat manhajnya dia di dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut. Ya, dilihat manhajnya, bagaimana akidahnya si fulan, duduknya dengan siapa, belajar di mana, ya, ma'rufkah dia dengan manhajnya atau tidak. Ya, atau tidak. Ini sangat berpengaruh dengan di dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, minha qauluhu ta'ala, di antara ayat-ayat yang dipakai hujjah oleh mereka di dalam menafikan tentang syafaat bagi para ahlul kabair ini adalah firman Allah Ta'ala, la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Ya, tidak ada yang memasuki neraka kecuali orang-orang yang paling sesat. Ya, tidak ada yang memasuki orang-orang pada masuk neraka kecuali orang-orang yang paling sesat. Artinya kata mereka bahwasanya kalau udah masuk ke neraka, ya, dia adalah orang-orang yang sesat. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, adalah mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling. Ya, dan berpaling. Padahal ini ayat-ayat tentang orang-orang kafir. Surat Al-Lail. Kemudian kata beliau, Allah Subhanahu wa taala nas'al annahu kadzdzaba wa tawalla. Allah Subhanahu wa taala telah menaskan bahwasanya orang ini telah mendustakan dan berpaling. Khawarij ingin membawa kepada apa? Para pelaku dosa besar. Wa hadzal ladzi dakhala an-nar bidunubihi lam yukadzib. Dan orang yang masuk ke neraka ya, dengan orang yang telah masuk neraka dengan membawa dosa-dosanya, lam yukadzib. Ya. Orang yang masuk kemudian ini bantahan dari Syekh Rabi. Dan orang yang masuk ke neraka ya, dengan membawa dosa-dosanya, itu maksudnya para pelaku dosa besar, itu tidak mendustakan ayat-ayat Allah, bahkan dia mengetahui dia berdosa. Ya, dia mengetahui ya dia berdosa, tidak mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dalam ayat tersebut Allah mengatakan orang yang masuk neraka adalah yang mendustakan dan berpaling. Ya, dan berpaling. Sedangkan para pelaku dosa besar itu tidak mendustakan ayat-ayat Allah. Maka kata beliau, fal ayatu hujjatun alaihim. Maka ayat ini justru sebagai bumerang bagi mereka. Ya, bumerang bagi mereka. Wa hadhihi minal ayati allati yahtajjuna biha. Dan ini yaitu ayat yang tadi kita baca dalam surat Al-Lail, di antara ayat-ayat yang mereka jadikan hujjah di dalam menafikan syafaat ini ya. Ini bagus ya. Ada perkataan bagus dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Hadjul Arwah.
Ya, saya ada kitabnya ya, bagus ya. Kata Ibnu Qayyim gini ya. Pernah Syekhuna, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya telah pernah berkata kepada saya, kata beliau, saya meyakini, berpegang teguh bahwasanya la yahtaju mubtilun bi ayatin aw haditsin sahihin ala batilihi. Tidaklah seorang pelaku kebatilan dia berhujjah dengan satu ayat atau hadis yang sahih untuk menguatkan kebatilannya, illa wa fi dzalika dalil, kecuali di dalam dalil tersebut ma yadullu ala nakidi qauli, pasti di dalam ayat tersebut atau di dalam hadis tersebut ada yang menunjukkan kebalikan dari perkataan pelaku kebatilan tersebut. Ya, artinya apa? Di dalam hujahnya para pelaku kebatilan pasti itu ada bantahan bagi dia sendiri. Ya, bagi dia sendiri. Seperti mereka yang para ahlul bid'ah, ya, yang mereka melariskan bid'ahnya dengan apa? Dengan kisahnya Bilal, ya, dengan kisahnya Bilal, ya, yang ketika ditanya oleh Rasulullah SAW kenapa beliau sampai terdengar terompahnya di surga, ya, di depannya Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau selalu menjaga wudunya, ya, beliau selalu menjaga wudunya. Artinya kata mereka, lihat, Bilal telah mengerjakan sebuah perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Artinya apa? Kita pun berbuat bid'ah meskipun tidak ada dicontohkan oleh Rasulullah, kita juga kerjakan. Maka justru di dalam hadis itu terdapat bantahan bagi mereka, ya, bahwasanya pertama apa yang disebut hadis. Hadis adalah ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqririn. Hadis adalah semua yang disandarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Di dalam hadis ini adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, ya, tentang di dalam kisahnya Bilal, yaitu apa? Adanya takrir dari beliau, ya, adanya takrir persetujuan Rasulullah SAW akan perbuatan Bilal. Maka pertanyaan bagi mereka yang mengerjakan bid'ah itu, siapa yang sanggup mentakrir perbuatan mereka itu benar? Ya, Rasulullah sudah wafat, ya, tahu dari mana bahwasanya perbuatan mereka itu benar? Ya, tidak ada yang mentakrir, ya, tidak ada yang menyetujui apa yang mereka bid'ah yang mereka kerjakan. Ya, berbeda dengan apa halnya Bilal, ya, berbeda dengan keadaan Bilal. Ya, itu lihat ya, ini perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kemudian kita lanjut. Syubhat yang kedua yang dibawakan oleh Khawarij dan Mu'tazilah, wa minha qauluhu tsumma la yamutu fiha wa la yahya, adalah firman Allah Ta'ala, kemudian ia tidak mati di dalamnya, dalam neraka maksudnya, wala yahya, dan tidak juga hidup, surat Al-A'la. Kemudian kata beliau, wal maksuduna biha al-kuffar, yang dimaksud di dalam ayat ini adalah orang-orang kafir. Wa biqaulillahi tabaraka wa ta'ala, wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan memperoleh neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, mereka kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Nah, kata mereka apa? Lihat. Jadi kalau udah masuk ke neraka adalah kekal. Ya, adalah kekal kata mereka. Ya, maka ahlul kabair juga kekal di neraka. Ya, artinya kafir menurut mereka. Nah, kemudian kata Syarabi, hadihi ma'siyatul kufri wasyirki. Maksiat yang di dalam ayat ini yaitu dalam surat Al-Jin, ya, wa may ya'sillaha wa rasul, itu surat Al-Jin. Ini adalah maksiat kekufuran. Ya, maksiat kesyirikan. Artinya apa?
kekufuran dan kesyirikan memang kekal di neraka. Yang mahallun niza, yang sedang kita perselisihkan, ya, yang sedang kita bahas adalah apa? Para pelaku dosa besar selain kekufuran. Ya, maksiat yang maksiatnya itu bukan kekufuran. Ya, bukan kekufuran. Itu yang kita bahas. Adapun surat Al-Jin tersebut adalah para pelaku kekufuran. Kok bisa? Ya, bisa bidalil, dengan dalil apa? Anna hunaka ayat tanusu ala anna Allah yaqbalu syafa'ah fil usad. Ya, dalilnya apa? Bahwasanya di sana banyak ayat yang menunjukkan akan bahwasanya Allah akan menerima syafaat, ya, yang diberikan para pelaku dosa besar. Ayat-ayat inilah yang mengecualikan dari surat Al-Jin tadi, maksudnya seperti itu. Ya, jadi ini akidah istilahnya cara berdalil seperti itu. Ya, thariqatul istidlal, gitu ya. Cara berdalil menurut ahlu sunnah yaitu apa? Al-jam'u, ya, yaitu mengumpulkan semua dalil. Ya, mengumpulkan semua dalil. Berbeda dengan ahli bid'ah, ya. Mereka mengambil sebagian dalil dan membuang dalil yang lain. Tapi ahlu sunnah tidak. Ya, ahlu sunnah selama hadis-hadis tersebut atau ayat-ayat tersebut belum mansuh, ya, belum dihapus hukumnya, ya, maka dia diambil semuanya. Ya, diambil semuanya dan dikompromikan ayat-ayat tersebut. Kenapa? Karena selama ayat tersebut masih belum dihapus hukumnya, maka tidak ada yang bertentangan. Begitu juga hadis-hadis Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Selama hadis itu sahih, ya, hadis itu hasan, ya, dan hukumnya belum dihapus, maka wajib menggabungnya. Al-jam'u, ya, al-jam'u baina dalilain, ya, mengumpulkan antara dua dalil. Wal ahadits mutawatiratun fi anna Allah tabaraka wa taala yaqbalu syafa'ah fil usad wa ya'dan bi syafa'at fil usad. Ya, dan hadis-hadis ini derajatnya sampai mutawatir, ya, bahwasanya Allah tabaraka wa taala menerima syafaat yang diberikan, ya, untuk orang-orang yang berbuat maksiat dan memberikan izin untuk mendapatkan syafaat, ya, untuk mendapatkan syafaat. Di antaranya, ya, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu syafa'atun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki syafaat-syafaat yang banyak. Lahul haddul adim min hadhihi syafa'ah. Beliau memiliki bagian yang sangat besar dari syafaat-syafaat ini. Syafa'atun la yusyarikuha fiha ahadun. Ya, syafaat-syafaat yang tidak ada seorang pun yang menyamai beliau di dalam syafaat-syafaat ini. Di antaranya adalah yang pertama, asy-syafa'atul uzma. Ya, asy-syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma wa hiya syafa'ah fi irahatin nasi min dzalikal mauqifil azim. Ya, ada syafaat uzma adalah syafaat di dalam membebaskan manusia pada tempat yang besar itu. Maksudnya ketika di padang mahsyar kan matahari mendekat, ya, kemudian air keringat meninggi sampai kepanasan luar biasa, ya, kemudian air keringat meninggi sampai sebagiannya ada yang kelelep, ya, dengan keringatnya. Ya, dengan keringatnya. Kemudian para manusia ketika itu yadhabuna ilal anbiya, para manusia pergi menemui para nabi, yatlubuna minhum asyafa'ah, kemudian mereka meminta syafaat dari para nabi tersebut, fayatadafa'unahu hatta tasil ilaihi alaihi salatu wassalam. Ya, kemudian mereka saling memberikan udur, ya, menolak, ya, hingga sampailah kepada Nabi SAW. Fayaqul analaha. Kemudian beliau bersabda, iya, saya bisa memberikan syafaatnya nanti. Wayadhabu, kemudian beliau pergi, wayakhiru, beliau tersungkur sujud, ya, maksudnya sujud, ya, tahta arsy, di bawah arsy. Wa yahmadullaha wa yusni alaihi, kemudian beliau memuji-muji Allah wa yusni alaihi bimahamid, ya, yulhimuhullahu iyyaha fi tilkal munasabah, ya, kemudian beliau memuji-muji Allah Subhanahu wa taala pada keadaan tersebut. Itu beliau sujud sambil memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Summa yuqal, kemudian dikatakan kepada beliau, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, sal tu'ta, ya, mintalah niscaya engkau akan diberi, wasfa tu syafa', mintalah syafaat engkau akan diberikan syafaat.
Fa arfa'u ra'si, kemudian kata beliau, kemudian aku mengangkat kepalaku, fa aqulu ummati ya rabbi, kemudian aku berkata, beliau meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, umatku hai Rabbku, ummati ya rabbi, umatku hai Rabbku, ummati ya rabbi, umatku hai Rabbku. Fa yurihullahu an-nasa ya minal mauqif ummat Muhammadin wa ghairaha min dzalikal mauqif. Kemudian Allah membebaskan manusia dari tempat tersebut, baik umatnya Muhammad dan selainnya dari tempat tersebut. Summa yamurruna ala sirat faminhum man yaqa'u finnar wa minhum man yatajawazuhu bi rahmatillah. Ya, kemudian dari sirat pada mahsyar ini manusia ke sirat, ya, sirat jembatan. Ya, nanti di atas sirat itu nanti ada kail-kail besar, ya, kail-kail besar. Nah, jadi ini syafaat uzma keluar dari padang mahsyar, ya, padang mahsyar. Kemudian mereka melewati sirat tersebut, di antara mereka ada yang terjatuh ke neraka, di antara mereka ada yang bisa melewatinya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaat uzma untuk para pelaku dosa besar. Kemudian syafaat yang kedua adalah asy-syafa'atu fi dukhuli ahlil jannati al-jannata. Syafaat bagi para ahlul jannah agar masuk ke dalam jannah. Rasul sallallahu alaihi wasallam awwalu man yadkhulu al-jannah kama jaa fil hadits sahih. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang pertama kali masuk jannah, sebagaimana dalam hadis yang sahih, atibabal jannah, aku akan mendatangi pintu surga nanti. Fa astaftihu, kemudian aku meminta dibukakan pintu jannah. Fa yaqulul khazin, kemudian nanti penjaga pintunya akan berkata, man anta, siapa kamu? Fa aqulu, aku berkata, Muhammad, saya adalah Muhammad. Fa yaqulu bika umirtu alla aftahu li ahadin qablak. Ya, kemudian penjaga pintu ini berkata, karenamu lah aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar aku tidak membukakan untuk seorang pun sebelummu, membukakan pintu ini untuk seorang pun sebelum engkau. Hadisnya sahih dikeluarkan Imam Ahmad, Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Kemudian syafaat yang ketiga adalah syafaatun khassatun fi ammihi Abi Thalib. Syafaat yang ketiga adalah syafaat khusus, ya, yang ini berkaitan dengan paman beliau Abu Thalib. Id yajiduhu fi amakin nar fayashfa'u lahu fayasiru fi dahdahin minan nar kama warada fil hadits huwa fi dahdahi min narin walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar wa fi haditsin akhar ahwanu ahli nari azaban Abu Talibin fahuwa muta'na'ilun bina'alaini yagli minhuma dimaguhu wal iyadu billah. Ya, ini syafaat yang ketiga, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.